kami ini kita jalan-jalan guys ke tempatnya saudara kita Mas Ahdi Supriyanto. Walaupun malam dan agak gelap ini is okay. Sama-sama untuk bertemu di kandangnya Nuri Nurfi Cahaya Farm. Lurus-lurus yang kandang seperti kanal terjalan. Lalu malam kami hampir sampai dekat dengan rumah kami Lembah Sirato Farm, dekat sekali sekitar 1 kilo. Nah, itu dia rumahnya sudah sampai ini. Nah, masuk terus. Wah, sedang ramai sekali. Ini garasinya Ahdi Supriyanto atau Nuri Nurfi Cahaya Farm yang punya jantan kumbang seto. Nah, mari. Assalamualaikum. Teman-teman, ini kandangnya Nuri Nurfi Cahaya Farm ini. Ini Pak Urip ini yang punya kandang. Wah, ini teman-teman dari Monosaya ini, dari Brumasa, Binur Etawa. Ini Mas Slamet kalau nggak salah ya. Mas Slamet, ini Mas Faiz. Ada Daryono Daryo itu kemarin habis jual kambing seharga 35 juta itu. Nah itu siapa itu berdua? Itu masih dalam belajar tentang Etawa. Sedang apa Pak Urip? Ini mau Suntik obat apa ini namanya? Inflavet. Gunanya untuk apa ini Pak Urip? Untuk pemacu pertumbuhan. Oh, pemacu pertumbuhan. Makanya itu lahap. Pemacu pertumbuhan agak malahap. Ini tips teman-teman, kalau bisa kambingnya disuntik ini. Kalau satu kambing berapa mili Mas Urip? Ya per bobot kalau 10 mili berarti bobotnya 100 kilo. 100 mili 100 kilo. Lah ini mau nyuntik yang mana ini Pak Urip? Ini mau nyuntik yang calon jantan. Oh, calon jantan. Ini yang namanya Brahmana ya Pak Urip ya ini ya? Iya. Kemarin sudah saya abdi HPKSI DBD Wonosobo, sekarang mau saya abdi Sumarah Kabar Kambing. Nah, ditali dulu. Yuk. Biasanya kalau nyuntik di pantat ya, tapi sekarang Di punggung. Oh, sekarang di punggung. Lebih enak di pantat atau di punggung Pak Urip? Ya, lebih enak di punggung. Lebih enak di punggung. Obatnya lebih cepat reaksi. Oh, iya. Jadi kalau nyuntik teman-teman, kalau bisa itu di punggung. Ini di dekat leher. Katanya lebih cepat reaksi. Terbukti memang Brahmana menjadi kambing yang jumbo sekarang di usia yang belum sampai 1 tahun, tingginya sudah hampir 1 meter. Ini namanya Brahmana. Dengar-dengar ini terjual pantat siapa Pak Urip? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terjual berapa ini? Ya 100 lebih. 100 lebih. 100 lebih. Satu kambing Mas, satu kambing. Satu. Bukan 5, bukan 10, satu kambing ini Brahmana. Ini sudah dihargai 100 lebih. 110. Ini betinnya dari keranda apa ini Pak Urip ini? Indukannya maksudnya. Indukannya. Dari keranda. Ini anak samurai. Oh, anak samurai. Ya jantannya Berarti keranda saung galih. Ini cucu saung galih. Ini cucu saung galih berarti ya. Iya. Indukannya yang mana Pak Urip? Tak lihat. Monggo. Ampun peringat-peringat badhe ke sing video, sing serius ini apa? Sama yo. Kita lihat indukannya dulu. Ini indukannya teman-teman, kambing 100 juta ini. Indukannya ini. Jumbo memang. Ini keranda samurai ya Pak Urip ya? Anak samurai. Anak samurai ini. Dapatnya dari mana nih Pak Urip? Ini dapatnya dari
Mas Dayat. Mas Dayat Jeporo. Mas Dayat Jeporo. Kakaknya dari Pak Haji Soleh. Oh, dulu dari Pak Haji Soleh, terus dibeli Pak Dayat, terus dari Pak Dayat dibeli Saya. dengan harga berapa ini dulu? Di 12 juta. 12 juta. Pernah juara Pak Arif ini? Pernah waktu saya ngambil itu saya beli, saya ambil di kontes mana ya? Magelang. Magelang, ya Magelang. Dulu Pak Tu ngambil ini betina itu dibawa ke kontes Magelang dan mendapatkan juara ya Pak Arif ya. Iya. Juara berapa waktu itu? 3. Juara 3. 12 bejane pol. Biasanya kalau mau beli harga-harga segitu paling untuk breedingnya Pak Arif ya. Iya. Ini sudah bisa juara dan anaknya luar biasa 100 juta lebih. Jantannya yang mana Pak Arif? Jantannya Yang ini namanya siapa ini? Jantan ini. Nggih. Monggo, seketeh. Aduk susu. Ini juga peternak namanya Pak Happy itu. Pak Happy juga memelihara kambing Itawa di Wonosobo, Wonosobo. Ini bapaknya yang tadi. Nah, ini bapaknya ini. Namanya Kumbang Seto. Kumbang Lawu. Kumbang Lawu. Iya, Kumbang Lawu. Kumbang Lawu. Tak masuk saja Pak Urip. Iya, iya. Nah, ini kambing rada Sawunggalih. Sawunggalih. Ciri-cirinya sudah pasti satu bulunya luar biasa. Bulu itu luar biasa, terus telinga lebar. Dengan ciri khas sawur ya Pak Urip ya. Iya, sawur. Sawur, tetapi kelebihan dari telinga sawur adalah dia bisa lebar, Mempunyai panjang, mempunyai karakter telinga itu bisa halus, karakter telinga yang halus. bisa lentur. Ini keranda SG, keranda yang paling dicari ya Pak Urip ya, keranda SG. Iya, iya. Ini kalau dijual harganya berapa ini Pak Urip ini? Yang hitam ini Enggak dijual. nggak dijual. Buat maskot di kandang aja. Oh, masker di kandang aja, pinter. Peternak Wonosobo itu pinter-pinter. Buat maskot anakannya saja yang dijual. Jantannya jangan ya. Nah, ini ya ke tempat kandangnya yang satunya lagi. Ini kami dengan kumbang semua ya Pak Arif ini ya. Iya, iya. Ini hijau Toro. Nah, kalau mau beli dari sini itu dari kandangnya Pak Arif ini, Nurin Nurfi Cahaya Farm, kalau Doro yang sudah hamil itu kisaran berapa Pak Arif? ya kisaran 15 lah. 15 juta. Sudah dikawinkan Iya. dengan kumbang seto. Tapi dengan karakter ini modal standar lah. Oh, modal standar, berarti betinnya modal standar dikawinkan dengan kumbang seto seperti itu. Nah, nantinya sekitar 15 jutaan. 15 juta. Kalau yang betinnya bagus, tidak Ya, standar kalau seperti yang ini. Doro super udah kawin ya minimal 30 juta. Minimal 30 juta. Teman-teman, bagi yang mau beli indukan dengan harga 15 juta yang sudah bunting dengan kumbang seto yang tadi keranda Sawunggalih, itu datang saja ke sini dengan harga 15 juta. Kalau yang bagus itu 30 juta. Mboten napa-napa Mas. Harga segitu kalau lihat itu turunannya yang Brahmana itu lakunya 100 lebih coba. Hebat kan? Hebat. Itu peternak, hanya peternak satu ini yang punya. Ini cempinya ini. Ini termasuk cempe. Kalau ini anak atau cucu ini? Kalau ini cucu kumbang. Cucu kumbang. Cucu kumbang. Masih kecil. Ini lahir kan 2 ekor, tapi yang satu ekor udah terjual. Harga Berapa terjual sampai segini? ya 5 Pak? jutaan. 5 jutaan. Kalau ini boleh ini 5 juta. Kalau ini belum. Belum boleh. Paling tidak berapa ini kalau yang ini? Ya 20 kisaran. 20 juta. Harga sampai 20 juta. Hebat. Buat beli vario jujur.
itu ada jantan lagi itu selain Brahmana, Kumbang Seto. Yang Ini bapaknya yang di bapaknya Cembe tadi. Yang satunya laku 5 juta, yang satu mintanya 20 juta. Ini namanya siapa kalau ini? ini namanya Pandu. Pandu. Kenapa dikasih nama Pandu? Ya, karena dipandang dari segi kambingnya kan kelihatan Pandu lah. Sawur, petak. Seperti kambing namanya Pandu. Atau Pandu ada istilah yang lain, ada arti yang lain, artinya apa Pak Urip itu? Ada arti dari semua itu, cuma ya gitu aja lah. Gitu aja. Kayaknya yang Privacy. punya agak kebingungan kayaknya. Kita potong dulu sekian, nanti kita wawancara di sana sambil duduk-duduk. Oke Pak Urip? Siap. Siap, ayo. Halo teman-teman, dari tadi kita kan sudah berbincang-bincang ke kandangnya. Dari kandang itu si Brahmana yang laku 100 juta lebih, coba satu kambing 100 juta lebih, itu sebagai motivasi buat peternak-peternak muda supaya apa? Mau beternak, bahwa tidak ada pekerjaan yang jelek dalam bidang peternakan, terutama ternak kambing PE ras kali gesing. Nah, mumpung sekarang masih di kandang ini, kita bincang-bincang dulu dengan empunya kandang, namanya Pak Adi Suprianto. Kalau saya biasa panggil dengan sebutan Pak Urip. Itu Urip terus itu, sampai kapanpun itu tetap Urip, nggak akan berubah ya Pak Urip ya. Gini Pak Urip, Iya. ini mulai beternak kambing PE ras kali ini tahun berapa itu Pak Urip? Ya, saya ingat dulu ya. Sekitar tahun 2002 kalau nggak salah, 2003 2002 berarti 17 tahun sampai 18 tahun. Kalau dulu mungkin kandangnya tidak semewah ini ya Pak Urip ya? enggak, masih kandangnya kumuh kayak gitulah. Kandang kumuh. Zaman dulu kan kandangnya itu pakai bekasan itu. Oh, kalau dulu itu pakai bekasan, belum dengan menggunakan kayu yang begitu mewah seperti ini, dan kavalum ini belum, masih menggunakan bahan-bahan bekas katanya. Ya karena peternaknya itu masih kecil-kecil, jadi belum ada modal. Oh, dulu belum Ya, ada alhamdulillah modal. sekarang udah ada modal karena jual cempe 1 ekor 2 ekor kumpulin buat itu betulin kandang. Oh, betul. Oh, berarti Pak Urip itu beternak dulu, ambil betina-betina, terus setelah cempenya itu dijual mungkin beli juga ya Pak Urip ya? Iya. Nah, ada juga yang dia beli dikumpulkan, terus dari tahun 2003 sampai sekarang tahun 2020 menjadi kambang besar ini, dan luar biasa menurut saya. Itu perlu dicontoh buat teman-teman peternak muda nggih. Siapa tahu bisa sesukses ini. Lah Pak Urip, mengenai ciri sukses untuk berternak itu seperti apa Pak Urip? Biar orang itu sukses. Ya awalnya kita coba, kalau ingin beternak itu kita mempunyai kemauan, karena tidak mempunyai kemauan itu kita tidak berjalan, dan harus mempunyai kesabaran. Yang utama itu harus fokus dalam kita beternak itu pakai cara untuk mengakulasikan indukan sama jantan itu. Yang paling penting itu breeding. Kalau breeding itu agak susah karena kita harus sabar. Itu Intinya harus sabar, kuncinya di breeding. Kalau urusan breeding berarti pemilihan jantan dan induk. Menurut Pak Urip ini jantan dan induk yang baik itu seperti apa? ya, jantan maupun induk yang baik itu dari dulu tahu saya gitu, perandah yang diutamakan itu perandah yang tadinya yang dibuat susah zaman dulu, dari kambing kacang sampai jadi etawa itu persilangan dari kambing kacang sama kambing India.
itu dari indukan kambing kacang dan dari jantannya kambing dari India. Itu sejarah kambing kali gesing ya Pak Urip berarti ya. Iya. Dulu itu kambing kacang atau biasa disebut lokal karena ada kali gesing, berarti ada tempat di situ. Berarti dulu kambing ini itu tempatnya itu di kali gesing, dikelola di sana terus diambil, mungkin diambil kambing dari India ya Pak Urip ya. Kalau setahu saya lihat di distrik itu di Eskopli, di bahasanya kambing kali gesing itu dulu penjajah Belanda dulu sampai ke sini itu dengan membawa kambing Etawa. Sebetulnya bukan kambing Etawa namanya, sebetulnya kambingnya Jamnapari, tetapi karena berasal dari distrik Etawa terus di sini dipanggilnya Etawa sampai ke Kali Gesing dan sampai sekarang menjadi kambing peranakan Etawa ya Pak Urip, peranakan Etawa ras Kali Gesing yang sekarang sudah merajalela sampai macam-macam daerah seperti itu. Nah terus Pak Urip, Ya tadi saya belum menjawab pertanyaan Pak Sumarang. iya yang mana itu? Yang tadi itu apa, kambing, membuat kambing bagus itu harus gimana? Ya benar-benar. Kita harus membidik jantan dan indukan. Itu harus sesuai karakter dari jantan. Nanti mengambil kesimpulan ada kekurangan dari jantan itu melihat dari induk. Setelah dilihat induk itu, jantan sama induk itu ada kekurangannya dari jantan apa dan ada kekurangan dari induk apa, itu melihat itu nanti kita sendiri akan berusaha untuk bisa merubah, dan kekurangan itu bisa tutup dari jantan, dari kekurangan jantan bisa mengambil dari betina. Oh jadi cara gampangnya kalau sendiri Mas, intinya ada tukar kelebihan dan pengurangan kekurangan. Ya berarti pada saat jantan mempunyai kekurangan itu harus, bilangnya kekurangan di mana itu harus disilang dengan betina yang mempunyai keunggulan supaya nanti tercetak kekurangan hilang menjadi sebuah keunggulan dari kambing tersebut. Nggih Pak Urip nggih. Terus kunci suksesnya Pak Urip sekarang, kunci sukses dari awal sampai sekarang ini Pak Urip, kunci sukses yang sudah dijalani Pak Urip itu kuncinya apalah, biar teman-teman nanti bisa mencontoh. Yang saya alami dari tahun 2002 sampai 2020 banyak tantangan dan banyak cobaan. Yang penting kita beternak itu harus telaten, intinya sabar, karena kesuksesan itu ada diri kita sendiri ya, sama teman-teman juga ada keluhan juga, itu bisa konsultasi, saling tanya menanya, tukar pengalaman agar peternak kita sukses. Alhamdulillah sampai sekarang dari tahun 2002 sampai 2020 ini alhamdulillah jalan. Berarti kunci suksesnya satu, telaten. Kunci suksesnya telaten dan apa itu ada juga sawung nggih Pak Urip nggih, sawung dengan teman-teman, saling bertukar pendapat, cari tukar pendapat. Sudah saya bilang itu yang mijo malah ngomei, dikon minggir dek ini sebelah kanan, jadi nanti keton kabeh kayak ngono malah tongkrong nang kono. Tak ulangi lagi, kuncinya telaten. Dan ini kan kebetulan sedang kumpul-kumpul, ada Mas Faiz, ini juga peternak Etawa, ada Mas Tayo, ada Mas Nur Etawa, dan ada Mas Lama, dia juga peternak Etawa, dan sering kumpul seperti ini Pak Urip. Intinya berkumpul itu silaturahmi. Dalam silaturahmi nanti ada ilmunya. Orang yang berilmu diangkat derajatnya, berarti ada rezekinya Pak Urip. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan seperti tadi bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Dan satu pesan yang paling terakhir, satu prakata yang paling terakhir, pesannya buat yang muda-muda. Gimana Pak?
pesan yang muda-muda yang baru berternak etawa di sini. Kesannya Pak Urip untuk yang muda-muda dalam beternak itu katanya malu katanya. Pak Urip bilang bahwa dia juga masih muda dan masih perlu bimbingan. Tetapi dari apa yang kita bicarakan tadi pada waktu di off bahwasanya kalau ingin maju dalam beternak, satu jangan izin, jangan gengsi, dilaksanakan dengan telaten, dengan baik, dengan sabar, dan jangan merasa bahwa ngarit itu hina. Beternak itu pekerjaan, sebuah profesi yang menguntungkan. Salam dari saya, Sumarka Perkambing, dan teman-teman, mohon maaf mengganggu. Dan apabila nanti ada salah kata, salah ucap dari saya mohon maaf. Tapi sebelum itu, lihat dulu yang 100 juta lebih itu. Kasihan kalau nggak dilihat. Saya juga mau ke kandang. Ini mumpung lagi diikat, jadi saya berani. Saya tak masuk, nggih. Nah. Assalamualaikum. Brahmana diternak oleh Bapak Adi Suprianto dengan jantan anak samurai dan betina anak samurai dan jantan cucu sawunggalih, menjadi sebuah kambing dengan harga yang fantastis dengan bodi yang aduhai. Mudah-mudahan peternak-peternak Indonesia menjadi peternak yang lebih maju. Salam saya, Sumarah Kabar Kambing.